Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Subhanallah, ternyata begini cerita mayat ketika sedang dimandikan. Hanya makhluk ini yang tak mendengarnya. Selama ini mungkin kebanyakan orang berpendapat bahwa seorang yang telah meninggal dunia tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal mayat tersebut juga ternyata menjerit ketika sedang dimandikan. Diceritakan Aisyah ketika ia tengah menunggu suaminya, Rasulullah SAW kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut Nabi. "Duduklah di tempatmu. Tidak usah berdiri, wahai Ummul Mukminin." Begitu ucap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepalanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada jenggot Rasulullah dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, "Sesungguhnya baginda akan meninggal dunia sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya." Maka Aisyah menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menetes pada wajah baginda Rasulullah. Setelah sadar terkena tetesan air mata Aisyah, Rasulullah pun kemudian terbangun dari tidurnya. "Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis?" tutur Rasulullah. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah tersebut. "Tahukah Anda, kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayit?" kata Rasulullah. "Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari ruhnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakang, serta menangisinya," ucap Nabi. "Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu," sahut Rasulullah. "Tidak ada kondisi yang lebih berat atas dari mayit dari saat dia dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat Mungkar dan Nakir dalam kuburannya," ujar Aisyah. Rasulullah tersenyum mendengar jawaban istrinya ini. Nabi lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayit adalah ketika datang tukang memandikan mayit. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayit, melepaskan pakaian kemudian memandikannya. Saat itu, ruh akan menjerit di mana suaranya dapat didengar seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. "Apa yang diserukan oleh ruh itu ya Rasulullah?" tanya Aisyah. "Hai tukang memandikan, demi Allah, aku mohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan. Karena sesungguhnya saat ini, aku sedang beristirahat dari sakitnya pencabutan nyawa, dari sakitnya pencabutan nyawa malaikat maut." Begitu kata Rasulullah SAW. Rasulullah meriwayatkan bahwa mayit tidak boleh dimandikan menggunakan air panas dan air dingin, sebab jasad seseorang itu terbakar saat nyawanya dicabut malaikat maut. Bahkan ketika dimandikan, ruh berkata kepada tukang mandikan jenazah, "Jangan memegang jenazah terlalu kuat, sebab masih terluka karena keluarnya nyawa." Ada juga kisah pemandi mayat di Saudi ini pingsan ketika melihat tubuh jenazah menari. Ternyata semasa hidup melakukan ini. Sebagai seorang pemandi mayat selama 13 tahun di Saudi Arabia,
Ia sama sekali belum pernah melihat pemandangan ganjil seperti ini. Ketika ia membuka selimut yang menutupi mayat tersebut, ia seketika langsung pingsan. Beberapa keluarga mayat datang untuk berusaha menyadarkannya. Setelah sadar, ia segera menemui ibu si mayat tersebut dan bertanya, "Wahai saudariku yang kucintai karena Allah, seumur hidup baru kali ini saya melihat kondisi jasad yang demikian. Aku melihat jasad putrimu dalam keadaan menari dan tubuhnya meliuk-liuk. Apa sebenarnya dilakukan putrimu semasa hidupnya?" Sang ibu dengan terisak mengisahkan kehidupan putrinya, bahwa semenjak remaja, ia mengandungi musik dan nyanyian. Ia sangat terobsesi dengan musik dan tarian. Sangat susah bagi sang ibu untuk menasehatinya. Ia senang menonton lagu-lagu favorit yang sedang hits dalam video klip, menyukai penyanyi-penyanyi tersebut dengan penuh cinta. Hidupnya hanya diisi dengan menonton nyanyian dan mendengarkan musik. Suatu hari, gadis belasan tahun itu datang dalam sebuah pesta pernikahan karena memang diundang oleh temannya. Dalam sebuah pesta tentu saja di dalamnya diisi nyanyian dan musik. Maka ketika lagu kesayangannya dinyanyikan, ia tidak dapat menahan dirinya untuk ikut berjoget dan menari. Mulailah ia menari dan bernyanyi dengan riangnya. Dalam keadaan yang sangat bersemangat itu, tiba-tiba ia terjatuh dan tubuhnya membentur meja besi yang ada di depannya. Ia lalu pingsan dan tak sadarkan diri. Orang-orang di sekitarnya berusaha menolong, namun sayang, ia telah tiada. Dan tubuhnya kaku, benar-benar kaku dan keras, tidak dapat digerakkan sama sekali. Dengan posisi tangan meliuk di atas kepala, sebagaimana layaknya orang berjoget. Setelah mendengar penjelasan sang ibu, pemandi mayat yang juga ustazah ini berusaha tenang ketika memandikan mayat gadis malang tersebut. Ia pun berusaha memposisikan jasad sang gadis sebagaimana layaknya mayat yang akan dikafankan. Namun yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan, karena jasad gadis tersebut benar-benar kaku seperti batu. Ia tidak dapat meneguhkan tangan sang mayat. Akhirnya ia pasrah, membungkus mayat dalam keadaan sebagaimana adanya. Jika akhir hidup manusia yang mengemari para penyanyi seperti di atas mendapatkan hukuman seperti itu, subhanallah, tidaklah kita mengambil ibrah ini wahai hamba Allah. Tidak menjadi jaminan usia muda tidak akan diburu ajal. Tidaklah kita takut ketika melakukan maksiat, tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita dengan mendadak. Semoga Allah menjadikan kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan dan memberikan anugerah kematian husnul khotimah. Amin. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.